kita angkat pujian ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita bawa pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita semua sama-sama percaya bahwa Allah sanggup. Ayo dong sama-sama tepuk tangannya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau memberi persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapak, untuk setiap
nafas yang kami dapat hirup, untuk makanan dan minuman yang kami dapat nikmati, untuk berkat-Mu dan untuk penyertaan-Mu di hidup kami sampai hari ini ya Bapa. Bapak, kami juga bersyukur, berterima kasih bahwa kami hari ini masih bisa beribadah online, kami masih bisa memuji dan menyembah nama-Mu walaupun dari rumah masing-masing, tapi kami yakin bahwa Engkau hadir di setiap hati kami ya Bapa. Sekarang kami mau memberi persembahan, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi, dan kami berdoa supaya persembahan ini dapat berkenan di mata-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening berikut ini atau scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dapat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil, nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi, saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan, dalam nama Yesus, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapin hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. We thank you Lord for everything that you gave to me. Kekuatan jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan diri-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk Halo semua, welcome to GB WTC Next Gen Service. Thank you banget buat teman-teman semua udah meluangkan waktunya buat hadir di sini. Dan ya, gue sebelum mulai mau tanya gimana nih kabar teman-teman semua. Gue berdoa, gue berharap kita semua di sini bisa tetap sehat, terutama karena ya lagi pandemi. Gue mendengar memang ada varian baru, ada berita-berita sekarang udah makin bisa nggak dimengerti gitu. Jadi gue bener-bener berdoa setiap harinya biar kita semua bisa terus dijaga sehat, dijagai oleh Tuhan. Amin, amin. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami pengertian. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke. Nah, teman-teman, gua akan mulai dengan satu pertanyaan. Ada nggak sih teman-teman di sini yang punya temen yang lumayan deket, yang dulunya tuh nggak terlalu teman-teman suka, tapi ternyata setelah kenal, ngobrol-ngobrol, malah jadi temen lumayan deket nih? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, di sini gue mau cerita pengalaman gue, karena gue sendiri yang mengalami. Jadi bukan gue yang punya temen yang dulunya gue nggak suka, tapi banyak teman-teman gue yang dulu gak suka sama gue awalnya. Kenapa? Karena dulu gue nih dikira orang-orang itu sebagai kayak orang yang sombong. Nah, kenapa? Kenapa gue dikira sebagai orang yang sombong? Karena gini, gue sering berbicara fakta, tapi tanpa difilter masalahnya. Jadi contohnya waktu itu sempat ada ini waktu SMP atau SMA, mungkin SMA ya. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol, terus bahas soal nilai. Ya kan nilai ulangan waktu itu. Mungkin teman-teman di sini yang masih SMP, SMA, kuliah pun bahkan selalu ada nilai lah ya. Jadi di masa-masa pelajar ini tuh nilai jadi suatu hal yang sering jadi perbincangan nggak sih? Nah, waktu itu case-nya adalah waktu gue lagi ngomongin nilai sama teman gue, ada teman gue yang dapat nilai lebih rendah dari gue. Jadi misalnya let's say gue 80, dia 78. Nah, reaksi pertama gue waktu denger itu, jadi temen gue ngomong, oh iya gue 78. Reaksi pertama gue, bayangin nih, gue bilang, oh lebih rendah dari gue ya? Waktu gue sekarang sadar, gue juga mikir, wah gila, itu sombong banget ya. Tapi waktu itu gue simply berkata, ya gue mikir aja, oh iya nilainya lebih rendah. Tapi nggak ada maksud ngejek gitu sebenarnya. Jadi ada beberapa pengalaman yang sebenarnya ya kalau kita lihat, there's more to the story. Jadi padahal gue ngomong tuh maksudnya cuman ini, tapi orang lain mikir gue sombong karena mereka lihat tanya, nih orang banding-bandingin nilai gue sama dia. Gila, nih orang sombong ya, mentang-mentang dia nilainya lebih tinggi. Padahal kalau ngelihat, gue hanya berbicara, melihat keseluruhan ceritanya, gue hanya berbicara secara fakta karena memang kalau secara nilainya,
gue lebih tinggi, tapi bukan berarti gue mau menyombongkan diri. Dan bukan berarti gue menganggap dia lebih rendah dari gue in terms of life atau apa knowledge gitu ya. Ya kita tahu lah, ulangan kan kadang ya banyak faktor gitu. Misalnya lagi ngerjain gugup, yang tadinya kita inget, jadi lupa gitu kan. Nah jadi kita melihat banyak hal dalam hidup ini, ternyata there's more to the story. Ada lebih banyak loh daripada hal-hal yang kita hanya lihat mungkin segelintir, hanya ngelihat surface-nya, tapi di dalamnya itu ada banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, series ini tuh berbicara tentang hal itu. Kita mau berbicara tentang satu topik khususnya di minggu ini. Thank you banget Venuela by the way yang udah bawain minggu lalu, keren banget teman-teman. Bagi yang belum tonton, jangan lupa tonton week 1 dari series ini. Karena kan ini series jadi pastinya akan terus berkesinambungan. Minggu lalu teman kita Stephanie Venuela udah bawain. Teman-teman harus nonton ya. Gua nggak akan kasih bocoran apa-apa. Pokoknya nonton aja, itu bagus. Nah, di sini gua akan melanjutkan suatu topik yang mungkin masih nggak terlalu enak sebenarnya buat dibahas. Tapi sebenarnya penting untuk dibahas. Yaitu hari ini kita mau bahas tentang pornografi. Wah, ini mungkin beberapa teman di sini udah kayak, wah, nggak enak banget nih. Nih, minggu ini apa gua skip ya? Tapi tahan dulu. Sebelum teman-teman skip gitu ya. Gua di sini bukan ingin mempermalukan, bukan ingin menghakimi, bukan ingin menyalahkan. Enggak. Tapi di sini gua ingin menawarkan pemikiran yang baru ke teman-teman, yang mungkin teman-teman belum pernah dengar sebelumnya terkait hal ini. Dan tentunya nantinya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, gue mau coba bahas beberapa hal. Tahu nggak sih teman-teman kalau terkait pornografi, kita bisa melihat sebenarnya pornografi ini udah ada di sekitar kita. Misalnya, dari waktu kita dengerin musik. Nih, misalnya kita dengerin musik. Ini gue bukan dengerin musik, ini untuk mic-nya gitu ya, karena satu dan lain hal, keterbatasan, kita recording perlu dari tempat masing-masing. Nah, tapi waktu kita dengerin musik, itu sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh, sudah banyak konten-konten yang mengarah ke pornografi tanpa kita sadari. Misalnya dari lagu-lagu rap, atau bahkan misalnya kita ngomongin artis besar gitu ya, Bruno Mars, Ed Sheeran. Ada beberapa lagu mereka yang eksplisit gitu, yang secara misalnya kita lihat di konten-konten misalnya di Spotify atau di YouTube, itu sampai ada keterangannya bahwa oh ini mengandung konten eksplisit gitu. Tapi gue di sini bukan mau menyalahkan artisnya atau teman-teman hindari, pokoknya nggak boleh setiap kali ada lagu dunia tutup telinga dan bilang keluar setan dalam nama Yesus. Enggak. Tapi di sini gue ingin kita bisa melihat the bigger picture bahwa sebenarnya hal ini sudah menjadi seperti budaya. Kita bisa menemukannya di mana-mana. Contoh lainnya itu di film. Siapa di sini suka nonton film? Gue suka nonton film. Ya, kayak misalnya sekarang lagi pandemik, gue berlangganan satu layanan film gitu ya, dan gue sering nonton, dan ya benar tanpa disadari, ternyata ada loh konten-konten di film itu yang mengandung unsur pornografi, dan kadang kita nggak sadar, kita menganggap itu mungkin hal yang biasa, karena sudah dilakukan secara terus-menerus oleh industri itu, di industri musik, di industri film, akhirnya kita mikir, ya biasalah, tapi sebenarnya itu sudah menjadi seperti budaya. Nah, intinya di sini gue mau bilang bahwa pornografi ini ada di mana-mana. It's already all around us. Sudah ada di sekeliling kita. Mau kita mengakui atau enggak, yaitu pilihan teman-teman. Dan tahukah teman-teman bahwa usia seseorang terpapar ke pornografi itu adalah 11 tahun. Berarti kira-kira antara 4 sampai 6 SD itu udah terpapar. Kebayang nggak? Ini umur rata-rata loh. Jadi bisa ada yang lebih muda, bisa ada yang lebih tua, tapi rata-rata 11 tahun. Dan kalau gue berkaca ke diri gue sendiri, survei ini menurut gue bener banget. Karena gue personally juga waktu itu terpapar pornografi di usia sekitar segitu. 10 sampai 12 lah SD gitu. Dan gue di sini nggak akan bohong, gue nggak akan menutup-nutupi bahwa dulu gue pernah
struggling, gue pernah bergumul di area pornografi. Ya, beruntung gue di sini punya komunitas yang sangat suportif, pemimpin-pemimpin yang mendukung gue juga untuk akhirnya bisa lepas dari ikatan pornografi. Tapi kita mau bahas lebih lanjut nih. Kita mau coba melihat beberapa hal terkait pornografi. Oke? Nah, selain itu kita coba misalnya mau lihat industri pornografi. Tahu nggak sih teman-teman bahwa industri pornografi ini meraup keuntungan 12 miliar US dollar per tahun. Gede banget nggak sih? Kebayang nggak kalau 12 miliar US dollar dibeliin es cendol, itu udah bisa jadi kayak lautan es cendol. Atau teman-teman beliin tahu bulet, itu kayak teman-teman udah bisa mandi tahu bulet. Can you imagine? Keuntungannya besar banget. Nah, dari sini kita mau melihat apa sih? Kita mau coba melihat satu sisi dari industri pornografi bahwa industri ini punya tujuan agar teman-teman mengkonsumsi lebih banyak setiap harinya. Oke? Jadi, tujuannya ini bukan memberikan sex education ke teman-teman. Tujuan dari industri pornografi bukan untuk membuat teman-teman di sini bisa menikmati hubungan seksual. Tapi mereka orientasinya sama dengan bisnis-bisnis lainnya, pastinya profit. Jadi gimana cara mereka buat profit? Ya, membuat kalau bisa orang selalu kembali ke mereka untuk mengkonsumsi konten yang mereka produksi. Bisa teman-teman bayangin nggak bahwa ya memang seperti itulah industrinya. Jadi di sini gue pengen highlight, pengen coba kasih tahu bahwa ketika kita mengkonsumsi konten pornografi, baik itu implisit atau eksplisit, secara sadar ataupun nggak sadar, kita jadi akan semakin tertarik ke situ, dan akhirnya seperti mendapat kayak fake education dari konten tersebut. Kita jadi menganggap mungkin, oh seperti ini ya, seks. Oh, seperti ini ya. Nanti, oh berhubungan seksual dan bla bla bla, hubungan yang intim bla bla bla. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan dari industri pornografi sebenarnya. Itu kayak dua hal yang berbeda. Nah, mungkin kalau mau dicontohin, misalnya gini, ada salah satu tim marketing dari McDonald. Gue di sini bukan mau meng-highlight satu brand, gue suka McDonald by the way. Tapi kita tahu McDonald itu fast food, bener kan? Kita semua tahu itu udah hal yang umum gitu. Kalau kita tanya ke orang McDonald sendiri, mereka pun mengakui ya itu fast food gitu. Nah, misalnya ada marketing atau sales orang yang jualan McDonald datang ke gue, terus bilang, mau hidup lebih sehat nggak? Terus dia jabarin beberapa fakta kesehatan, terus bilang ke gue, nih, cobain beli Big Mac ya, makan Big Mac biar hidup lu lebih sehat. Kira-kira teman-teman percaya nggak? Well, kita semua kan udah tahu McDonald itu fast food, nggak terlalu baik untuk tubuh kita. Ya kalau mungkin dikonsumsi sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau untuk perayaan, atau kalau misalnya udah, wah tengah malam kepepet gitu, aduh nggak ada makanan, dan yang ya mungkin di dapur lagi nggak bisa digunain apa, pokoknya ya udah order McDonald, ya it's okay, gue pun suka melakukannya, apalagi kalau gue sekarang udah jarang pesen Big Mac, tapi lebih ke arah es krimnya, dan kita tahu banyak banget keluaran es krim McDonald yang variannya baru-baru yang kayak selalu pengen dicobain. Kalau nggak kayak berasa ketinggalan gitu nggak sih? Ya untuk beberapa varian sih, nggak semua. Tapi, well, I'm not here to talk about McDonald, tapi itu yang kalau kita korelasikan ke industri pornografi. Bayangin ada orang McDonald bilang, yuk, gaya hidup yang sehat, bla bla bla, ini, nih, makan McDonald. Dan kita juga, misalnya melihat pornografi, ya seperti itu. Ini ada suatu konten yang bisa mendidik lu buat terkait seks, hubungan seksual itu seperti apa ya. Padahal sebenarnya tujuannya bukan itu, gitu. Itu mungkin kalau kita mau menggambarkan industri pornografi ini. Nah, kita mau coba masuk sekarang, kita melihat Alkitab, kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan? Kita akan coba tarik beberapa hikmat, yang mungkin hikmat ini nggak
nggak langsung berbicara tentang pornografi. Ada memang ayat-ayat di Alkitab kayak, oh janganlah berzina gitu. Kita bisa baca ayat itu. Tapi di sini gue mau bacakan ayat terkait hikmat dari seorang yang bernama Salomo. Salomo itu waktu itu raja Israel dan raja yang bisa dibilang paling bijak. Pokoknya sangat bijak. Waktu itu dia berhasil bangun kerajaannya luar biasa. Nah, kita akan buka dari Amsal 14 ayat 15. Proverbs 14 verse 15. Gue akan bacakan dari bahasa Inggris, New International Version, NIV. Oke? Dibilang seperti ini. The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. Simple believe anything. Orang-orang yang simple itu percaya kepada semua hal. Apapun yang dikatakan kepadanya akan dipercayai. But the prudent give thought to their steps. Tapi orang yang berhati-hati, orang yang berhikmat, mereka memikirkan langkah-langkah yang mereka ambil. Wow, ini keren banget, Jadi, simple person di sini, kalau baca beberapa terjemahan lainnya, ada juga yang bilang naif, orang yang naif. Orang yang naif ini akan main percaya apapun yang diberikan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya nggak difilter dulu, dia terima-terima aja gitu. Nah, dalam hal ini, misalnya kita melihat ke pornografi, itu contohnya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini berpikir, gua pun dulu sempat berpikir seperti ini. Cuman lihat kok. Atau, kayaknya kalau gua nonton, itu nggak merugikan siapapun deh. Gua nggak memperkosa orang gitu loh. Terus kita juga mungkin bilang, ini kayaknya lebih baik deh dibanding gua have sex sama orang lain, beneran melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Tapi ini kan hanya mengkonsumsi kontennya aja, videonya aja, musiknya aja gitu. Atau mungkin kita juga bilang, banyak loh hal lain yang lebih parah. Lihat tuh teman-teman gue, misalnya narkoba, atau teman-teman gue ada yang ini. Gue cuman pornografi. Mungkin kita punya pemikiran seperti itu. Nah, di sini gue mau katakan, dan ini juga merupakan bottom line dari sermon kita, sharing session kita hari ini, bahwa porn never tells the whole story. Pornografi itu sebenarnya nggak pernah memberitahukan keseluruhan ceritanya loh ke teman-teman. Sekali lagi, tadi tujuan industri pornografi ini adalah untuk membuat teman-teman di sini terus-menerus mengkonsumsi konten yang mereka produksi. Nah, di sini gue ingin menawarkan jadi ada satu website. Ini adalah website yang memberikan semacam edukasi terkait pornografi. Jadi, apa sih dampak dari porn itu ke kehidupan kita? Bisa dilihat website-nya itu fightthenewdrug.org. Nanti mungkin teman-teman multimedia akan cantumin juga di sini. fightthenewdrug.org. Ini suatu bisa dibilang lembaga, organisasi yang non-profit, tidak mengambil keuntungan, jadi memang untuk edukasi aja gitu. Nah, ini banyak banget. Teman-teman kalau nanti lihat website-nya bisa baca, artikelnya, pembahasannya banyak banget. Jadi gue pun nggak akan coba bahas satu persatu, karena kemarin waktu gue coba baca-baca website ini, gue pun belum sempet lihat muanya, karena terlalu banyak sih. Nah, tapi di sini gue ingin coba bahas beberapa aja, oke? Yang pertama, studies have found that porn use is correlated with less sexual and relationship satisfaction. Jadi, ketika kita mengkonsumsi pornografi, kita jadi semakin tidak puas ketika menjalin hubungan dengan orang. Jadi, untuk teman-teman kuliah nih, misalnya kan udah bisa pacaran. Nah, waktu teman-teman berpacaran, kayaknya teman-teman tuh nggak puas dengan hubungan yang teman-teman miliki. Dan ke depannya, misalnya ketika menikah, terus melakukan hubungan seksual, itu tidak puas, akan berkurang, akan decrease satisfaction-nya. Terus kalau kita lihat ini ada study lainnya. The sex acts shown in pornography are unrealistic and often abusive. Jadi,
perilaku seksual yang ada di konten pornografi ini seringkali itu tidak realistis dan abusive atau kasar gitu ya. Bukan seperti yang seharusnya. Kenapa bisa gini? Karena gini teman-teman. Kenapa tadi less satisfaction, tidak bisa benar-benar puas, dan tadi kontennya itu seringkali unrealistic, tidak realistis. Karena gini teman-teman. Ketika kita melihat hal-hal yang ditampilkan di pornografi, kita jadi punya standar atau suatu ekspektasi dalam suatu hubungan. Kita berpikir bahwa, oh kalau seperti waktu kita nonton, wah kita merasa mungkin bahagia sesaat, kita merasa terpuaskan sesaat. Nah, akhirnya kita jadi punya ekspektasi, jadi punya mindset bahwa ketika kita berhubungan dengan orang, misalnya kita berpacaran, atau nanti ya, misalnya teman-teman udah menikah, teman-teman melakukan hubungan seksual, kita jadi punya standar seperti itu, bahwa oh, seperti ini nih hubungan seharusnya. Hubungan seksual terutama ya harusnya seperti ini, seperti yang gue tonton. Padahal tidak selalu seperti itu. Tidak seperti itu, bahkan karena ada banyak konten pornografi yang abusive, yang tidak realistis, yang ya karena fungsi mereka, again, kita coba balik ya. Industri pornografi, tujuannya apa? Keuntungan. Jadi mereka coba buat konten-konten yang bisa menarik orang. Jadi itu mereka nggak peduli bahwa itu real atau enggak. Yang pokoknya mereka pengen adalah orang datang ke mereka. Mereka jadi punya keuntungan. Nah, jadi ketika kita nonton pornografi, akhirnya kita jadi bisa crave atau menginginkan seks jauh lebih daripada sebelumnya. Jadi misalnya awalnya kita biasa aja nih. Oke, kalau ada godaan, seks kita biasa aja. Tapi once kita udah melihat, udah terpapar, udah nyemplung, itu akan semakin kuat dorongannya. Dan semakin kuat, tapi satu sisi tadi ya, kita punya ekspektasi tertentu, dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, akhirnya kita kecewa, kita nganggap, kayaknya hubungan, ini pacar gue salah deh, pacar gue ingin melakukan hubungan seksual sama dia, tapi dia nggak mau. Padahal seharusnya kan namanya hubungan pacaran melakukan hubungan seksual. Tidak seperti itu. Tapi kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena sudah ada mindset, sudah ada pemikiran yang dibangun dari pornografi ini, dan dari lingkungan juga tentunya, dari musik, dari film, dari teman-teman, banyak hal yang mempengaruhi. Tapi coba teman-teman bayangkan misalnya teman-teman tidak terpapar konten pornografi. Teman-teman jadi tidak punya ekspektasi-ekspektasi tersebut kepada pasangan, kepada suatu hubungan, jadi menjalaninya pun enak. Sama misalnya gue pesen. Misalnya gue pesan makanan. Oke, gue pesan makanan. Ternyata makanannya mahal banget. Dan gue jadi punya ekspektasi, oh makanannya harus enak karena gue udah bayar mahal. Ternyata waktu datang, nggak seenak yang gue bayangkan. Akhirnya gue kecewa. Gue bisa kecewa karena gue sebelumnya punya ekspektasi bahwa makanan ini akan enak banget. Karena, kenapa gue punya ekspektasi itu? Karena harganya mahal. Tapi sekarang lain, misalnya gue datang ke restoran, yang dia bilang misalnya kayak gini. Misalnya aja, gue tahu mungkin nggak ada restoran kayak gini. Tapi misalnya dia bilang, oke, makan dulu aja, bayar kalau emang kamu suka, bayar berapapun. Akhirnya di situ kan gue jadi nggak punya ekspektasi. Gue akan makan aja, dan gue nggak akan kecewa. Kenapa gue nggak akan kecewa? Ya karena gue nggak punya ekspektasi. Gue makan aja, toh gue bisa bayar berapa aja. Nah, sama halnya ketika kita masuk ke dalam hubungan gitu ya, hubungan dengan lawan jenis, seksual, nanti ketika teman-teman menikah, sekali lagi ini gue tekenin dulu ya, bahwa hubungan seksual kita tetap percaya dilakukan itu setelah pernikahan. Nah, tapi misalnya tadi kita dalam berpacaran, atau misalnya nanti sudah menikah ingin melakukan hubungan seksual, ketika kita tidak mengkonsumsi konten pornografi, kita jadi tidak punya ekspektasi. Nah, kalau kita tidak punya ekspektasi, jadi kita akan selalu menganggap hal yang kita lakukan dengan pasangan itu benar. Karena kan kita nggak punya apa-apa sebelumnya. Kita nggak ada prior knowledge. Dan akhirnya pun apa? Dan akhirnya juga kepuasannya bukan bergantung sama
pornografi atau bukan bergantung sama apa yang lingkungan katakan tentang seksual, tentang seks, tapi kepuasannya akan berdasarkan ya udah apa yang kita lakukan dengan pasangan, that's it. Kita nggak punya prior knowledge, kita nggak punya apa-apa yang lainnya. Ini yang kita mau bahas di sini. Oke, jadi sekali lagi di sini gue mau highlight, gue bukan menghakimi, ingin mempermalukan, enggak. Kita simply mau coba menawarkan perspektif yang baru. Lalu berikutnya, researchers have found that even moderate porn use was correlated with having a lowered response to sexual cues in the brain. Gini teman-teman, ketika kita terpapar pornografi, otak kita jadi akan lebih susah terangsang secara seksual. Oke? Nah, ini gue akan coba jelaskan sedikit. Gue tahu mungkin bagi teman-teman ada beberapa yang menganggap, oh ini apaan sih kok bahas-bahas gini di gereja? Atau mungkin ada yang menganggap topik ini nggak penting. Tapi gini, sebelum gue masuk ke hal ini lebih dalam, gue mau highlight bahwa inilah pentingnya justru gereja untuk speak up tentang hal ini. Kalau kita nggak speak up tentang hal ini, misalnya gue nggak share tentang hal ini, gue nggak mengajarkan hal ini, gue pun perlu nanti mempertanggungjawabkan diri gue di hadapan Tuhan karena gue nggak mengajarkan hal yang benar, apa yang Tuhan katakan tentang seks. Makanya kenapa kita pilih series ini, walaupun kayaknya kurang enak ya ngobrolin hal ini gitu. Kita juga tahu, gue pun waktu mau terbuka susahnya bukan main. Tapi satu hal yang gue percaya juga, ya ini moto di salah satu kelas TC01 kita, salah satu motonya adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita percaya semuanya di sini bisa dipulihkan, dan ya makanya kita mau coba membahas tanpa mempermalukan, tanpa menghakimi. Oke, kita lanjut tadi. Researchers have found that even moderate porn use was correlated with having a lowered response to sexual cues in the brain. Maksudnya gini, misalnya ya, awal, kita misalnya belum pernah terpapar pornografi. Oh, sama gue yakin semua orang yang mendengar ini adalah orang yang sudah dewasa. Jadi makanya gue akan ngomong dengan istilah-istilah yang memang scientific. Gue nggak akan coba membuat... Enggak. Ini kita berbicara scientific. Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya misalnya kita mengkonsumsi konten pornografi, otak kita akan lebih sulit menerima rangsangan yang secara seksual. Akibatnya apa? Kita akan selalu butuh yang lebih. Nah, hal ini mirip dengan apa, teman-teman? Makanya tadi nama websitenya kalau teman-teman ingat, Fight the New Drug. Karena hal ini benar banget mirip dengan obat-obatan terlarang. Atau dengan hal-hal lainnya yang bisa membuat addiction, keterikatan, ketergantungan. Karena seperti itulah porn. Jadi, waktu teman-teman misalnya lihat tadinya cuma semenit, terus sudah deg-degan. Wah, deg-degan banget. Tapi abis itu coba lihat semenit lagi, deg-degannya mulai berkurang, sampai akhirnya nggak ada deg-degan lagi buat lihat semenit. Tapi abis itu butuh lebih. Gue butuh lebih lama, gue nggak puas nih semenit nonton. Akhirnya nonton 2 menit, akhirnya nonton 5 menit, 10, 15, 30. Dan akhirnya jadi, setiap hari butuh nonton. Kalau enggak ngerasa nggak enak. Nah, hal ini ujung-ujungnya adalah keterikatan addiction tadi. Dan gue nggak mau kalau sampai teman-teman nantinya sampai ke tahap addiction kepada pornografi ini. Makanya di sini kita mau bahas sama-sama, kita mau mendoakan juga teman-teman nanti. Nah, ini masih banyak yang lain ya. Silahkan ke websitenya untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, ketika kita membahas pornografi, ketahuilah hal-hal ini. Gue ini pengen menekankan beberapa hal. Yang pertama, porn will not make you better at sex. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi pornografi, hal itu tidak semerta-merta membuat teman-teman jago dalam hubungan seksual, tahu tentang hubungan seksual. Malah kebalikannya, kita jadi punya ekspektasi yang tidak realistis terhadap seks. Dan itu bisa mengakibatkan hubungan kita ke depannya dengan pasangan itu jadi tidak baik. Yang kedua, porn will not make sex better for you. Jadi ketika kita mengkonsumsi pornografi, jangan pikir bahwa hal ini nanti bisa membuat
seks itu lebih baik untuk kita. Oh iya, nggak apa-apa, gue nonton ini, apalagi misalnya, oh iya, gue nonton ini nanti biar gue bisa, misalnya dengan pasangan, oh gue misalnya nanti udah menikah, jadi gue akan lebih bergairah sama pasangan. Enggak, justru kalau teman-teman tadi ingat, akan ada addiction yang muncul. Jadi malah membuat seks itu less desirable. Teman-teman akan lebih tidak menikmati seks ketika mengkonsumsi pornografi. Yang ketiga adalah, porn will not help you understand what sex is like. Ketika teman-teman mengiranya, oh ini bisa untuk jadi sex education, tahu apa yang harus dilakukan nanti ketika berhubungan seksual. Tapi justru malah enggak. Justru teman-teman malah bisa punya pemikiran yang salah terkait seks. Gue akan bacakan satu ayat terakhir untuk sermon kali ini, untuk ibadah kali ini. Ada di Efesus 5 ayat 5. Sekali lagi gue akan bacakan dalam bahasa Inggris. Ephesians 5 verse 15. Okay? Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Menarik deh. Ini kalau kita lihat kan perjanjian baru yang kita baca, Efesus. Sedangkan yang sebelumnya kita baca ada di Amsal itu perjanjian lama. Jadi, dua selang waktu yang sangat lama, dua orang yang berbeda, tapi ngomongin hal yang sama. Bahwa, hati-hati ya, be very careful, hati-hati banget. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang tidak bijak, tapi hiduplah seperti orang-orang bijak. Gue mau ingetin sekali lagi di sini bahwa porn never tells the whole story. Pornografi itu tidak pernah memberikan keseluruhan gambaran terkait hubungan, terkait seks. Dan gue berdoa kita di sini bisa memilih, karena gue percaya ini juga pilihan, memilih untuk tidak masuk ke dalam dunia itu. Nah, ini untuk menutup, ini ada hal-hal praktikal yang mungkin kita bisa lakuin. Yang pertama, gue mau encourage di sini, gue mau mendorong teman-teman di sini untuk refuse to be fooled. Jangan mau dibodohi, jangan menganggap bahwa porn itu nanti untuk sex education, bahwa pornografi ini baik untuk saya. Padahal tidak seperti itu. Dan yang kedua, refuse to participate. Jangan mau berpartisipasi, jangan kita ikut-ikutan menggedekan, membuat lebih besar industri ini. Tapi kita bersama-sama bisa membawa perubahan ke dunia ini dalam hal pornografi. Oke? I know it's hard. Ini nggak mudah. Gue tahu. Gue di sini juga, sekali lagi, gue mau mengingatkan, bukan mau mempermalukan, bukan mau menghakimi. Tapi kalau teman-teman punya struggle, punya kesulitan di hal ini, teman-teman bisa ngomong ke small group leader, ketua pemimpin-pemimpin yang ada di sini yang teman-teman percaya, baik teman-teman misalnya dari 180 atau FLCC, bisa ngomong ke pemimpin-pemimpinnya, dan kita akan coba membantu teman-teman. Kita akan selalu ada di situ buat teman-teman, mendoakan dan mendorong, dan gue yakin banget, gue yakin akan the power of community, kekuatan dari komunitas. Kalau sendiri, gue juga lemah, tapi kalau bersama, kita jadi lebih kuat. Amin. Gue berharap, walaupun ini topik yang mungkin aneh, topik yang mungkin tidak terlalu enak didengar, tapi teman-teman di sini bisa punya kesadaran untuk memilih mana yang benar. Oke? Dan gue encourage sekali lagi buat baca website-nya, karena gue personally waktu baca, oh my God, gue berharap gue baca website itu dari dulu, udah dari dulu. Tapi baru tahu sekarang sayangnya. Gak apa-apa. Dan untuk menutup, yuk mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari yang kau berikan. Terima kasih atas firman Tuhan yang kau berikan. Tuhan, kami tahu hal ini tidak enak. Hal ini hal yang mungkin juga jarang dibicarakan. Tapi Tuhan, kami ingin bersatu hati berdoa biar Engkau, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Untuk bersama-sama Tuhan dapat saling menguatkan menghadapi pornografi. Kami percaya Tuhan, aku berdoa secara khusus Tuhan Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat memilih jalan yang benar. Roh Kudus-Mu turun kepada setiap kami untuk menguatkan kami di saat kami lemah. Biar kami Tuhan dapat
tidak dibodohi, dan juga tidak berpartisipasi dalam pornografi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami selesai di sini, kami akan menerima perjamuan kudus, tapi kami percaya Engkau akan selalu bekerja dalam hidup kami seminggu ke depan, bahkan sampai terus Tuhan ke depan. Engkau tidak akan pernah berhenti bekerja dalam hidup kami, memberikan kekuatan untuk terus menjaga kekudusan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami.
Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan, kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.